pemirsa Unhas TV, kembali Anda menyaksikan Unhas Daily. Bersama saya, Anda Putri Najwa. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam beberapa bulan terakhir, partai politik di Indonesia, khususnya PDIP, menjadi saksi dari peristiwa mengejutkan ketika sejumlah anggota politikusnya memutuskan untuk melepaskan diri dari partai. Langkah ini tidak hanya memunculkan tanda tanya terkait stabilitas internal PDIP, tetapi juga memberikan sentuhan dramatis pada peta politik menjelang pemilihan presiden. Dalam catatan yang jarang terjadi, beberapa anggota politikus PDIP memilih untuk melepaskan diri dari partai tersebut, menimbulkan gelombang diskusi di kalangan analis politik. Meskipun belum mencapai skala massal, keputusan ini memberikan warna baru pada dinamika politik nasional, memicu pertanyaan tentang faktor-faktor yang mendasarinya. Salah satu nama yang mencuat dalam peristiwa ini adalah Marwar Sirait, figur penting dalam struktur partai yang secara mengejutkan mengumumkan pelepasan dirinya dengan alasan yang masih diperdebatkan di kalangan pemerhati politik. Sementara Bobi Nasution dan Budiman Sujatmiko juga sebelumnya telah menyusul langkah serupa, menambah kompleksitas persaingan politik di tingkat partai. Peta politik Indonesia semakin menghangat seiring langkah tegas beberapa anggota politikus PDIP yang memutuskan untuk melepaskan diri dari partai berlogo kepala banteng. Alasan dibalik pelepasan diri ini pun terkuak, di mana jejak politik dari Joko Widodo menjadi pemicu utama. Dukungan PDIP terhadap paslon nomor urut 3 menimbulkan ketidaksetujuan di kalangan anggota, memaksa sejumlah mereka untuk memilih jalur independen. Anggota PDIP yang mengambil langkah tegas ini menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap dukungan partai terhadap paslon nomor urut 3. Meskipun PDIP secara resmi mendukung pasangan tersebut, beberapa anggota menilai bahwa hal ini tidak sejalan dengan prinsip dan jejak politik yang selama ini mereka anut. Pernyataan resmi dari anggota yang melepaskan diri menegaskan bahwa keputusan ini bukan semata-mata disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap pasangan calon tersebut, tetapi juga merupakan ekspresi dari keinginan untuk mengikuti jejak politik yang berbeda. Jejak politik Jokowi yang mencerminkan arah partai di tingkat nasional dinilai tidak sejalan dengan visi dan prinsip beberapa anggota. Ya, ada banyak faktor ya saya kira. Satu di sisi partai politik sendiri, yang kedua di sisi politikus itu sendiri. Jadi kalau yang pertama itu bisa dipengaruhi oleh konflik internal partai. Ya, itu bisa saja terkait dengan misalnya jenjang karir daripada aktor politik yang menjadi anggota partai ataupun terkait dengan pilihan-pilihan daripada kebijakan partai. Sehingga itu bisa memecah konflik di dalam anggota partai itu sendiri. Dan yang kedua itu berimbas kepada faktor politikus itu sendiri. Misalnya ketika konflik terjadi, ya para aktor politikus ini kemudian memilih misalnya pilihan paling logis buat dia, apakah bertahan di partai atau pindah ke partai politik yang lain. Kalau misalnya pragmatisme itu menjadi pilihan utama mereka, maka ya kita bisa lihat bahwa banyak daripada politikus Indonesia, ya bukan hanya PDIP ya, banyak sekali, hampir semua partai itu ada namanya fenomena kutu loncat ya. Kutu loncat itu maksudnya dia berpindah-pindah partai. Dan akhirnya pragmatisme tadi misalnya mencari di mana mendapatkan kepentingan yang lebih besar atau di mana bisa mendapatkan keuntungan politik lebih besar, maka pilihan yang paling rasional bagi politikus tersebut adalah pindah kepada partai politik yang lain. Nah, di Pilpres, ini sangat akan menimbulkan banyak konflik baik di internal partai maupun di fenomena kutu loncat tadi. Nah, kita bisa lihat di Indonesia ya. Misalnya Gibran yang dari PDIP tiba-tiba dicalonkan oleh Partai Golkar, atau yang di Medan itu yang kemudian dia dari PDIP tapi kemudian dia pindah karena mendukung calon presiden dari bukan dari partainya. Nah, itu dan ini sebenarnya di Indonesia adalah fenomena yang cukup lazim terjadi di negara kita. Saya kira itu. Sementara Haryanto SIPMA, selaku dosen ilmu politik Unhas,
berpendapat bahwa terdapat pula faktor kepentingan pribadi yang turut berperan. Sementara partai berusaha menjaga solidaritas, pelepasan diri ini menggambarkan keragaman pandangan di dalamnya, menciptakan tantangan baru menjelang pemilihan presiden yang semakin dekat. Dengan perpecahan ini, pertanyaan muncul tentang bagaimana dinamika politik Indonesia akan berubah dan apakah perubahan ini akan berdampak pada strategi politik nasional menjelang Pilpres. Seiring berjalannya waktu, peristiwa ini diharapkan akan menjadi bagian dari narasi yang lebih luas tentang dinamika politik Indonesia yang terus berkembang. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Perdana penyerahan sertifikasi kompetensi bagi para asesor 1 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Unhas di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin. Penyerahan sertifikasi kompetensi asesor 1 LSP Unhas merupakan sebuah acara yang menandai kelulusan dan pengakuan kompetensi bagi para asesor yang telah berhasil menyelesaikan program pelatihan dan ujian yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin. Tujuan dari penyerahan sertifikasi ini adalah untuk mengakui dan memberikan legitimasi pada kompetensi para asesor yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan. Sertifikasi ini menandakan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LSP Unhas dalam bidang asesmen kompetensi. Ya baik, jadi untuk yang namanya sertifikasi kompetensi itu masing-masing diawasi oleh BNSP. Jadi apa yang sudah dilakukan, kemudian nanti hasil yang diperoleh, hasil asesor asesor yang sudah dilakukan itu kepada mahasiswa nantinya itu akan ada pemantauan, akan ada evaluasi. Jadi mereka juga punya logbook. Jadi nanti kalau misalnya ini kan ada masa berlakunya juga. Jadi kalau misalnya sertifikat ini biasanya 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun itu dia harus melakukan perpanjangan. Dan perpanjangan itu ada beberapa berkas atau kelengkapan yang harus dimiliki, termasuk tadi itu adalah logbooknya. Apa-apa kegiatan-kegiatan apa saja ini. Dan kalau mudah-mudahan dari mereka yang ikut ikut asesor uji itu tidak ada yang komplain, ya. Biasanya ada yang komplain, ada yang ini. Itu ada yang ketidakadilan misalnya dalam melakukan uji kompetensi, itu biasanya ada laporan kepada BNSP. Nah, itu adalah bisa jadi tidak akan perpanjang dia punya sertifikat. Dr. Engineering Amiruddin SSI MSI selaku Ketua IKU Unhas mengatakan, adanya laporan kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi juga diakui sebagai mekanisme untuk menanggapi potensi ketidakpuasan atau ketidakadilan yang mungkin timbul selama proses uji kompetensi. Iya, saya kira ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis bagi Fakultas Vokasi, karena kita tahu bahwa Fakultas Vokasi itu kan mendidik mahasiswa untuk menghasilkan mahasiswa yang kompeten, dalam artian bahwa program-program studi yang ada itu akan menghasilkan mahasiswa selain memiliki ijazah sarjana terapan juga memiliki sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu saya kira dengan pelatihan asesor kompetensi ini sesuatu yang sangat berkaitan dengan apa yang menjadi program Fakultas Vokasi. Karena kami selalu memiliki program bahwa semua dosen-dosen Fakultas Vokasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi. Karena kalau dia nanti akan menghasilkan mahasiswa yang memiliki sertifikasi kompetensi, tentu dosennya juga harus. Oleh karena itu program sertifikasi kompetensi di Fakultas Vokasi itu adalah suatu hal yang wajib. Dan ini juga akan nanti menjadi bagian yang juga akan mampu kita akan kembangkan, bukan saja pada level Universitas Hasanuddin, tetapi kita akan bekerja sama karena di Fakultas Vokasi kita punya banyak mitra. Karena kita menerapkan sistem pembelajaran yang melibatkan praktisi mengajar. Tentu dengan mitra-mitra ini kita harapkan kita nanti membangun kompetensi yang sinergis baik secara internal Unhas maupun dengan mitra-mitra kita. Selanjutnya, Prof. Dr. Insinyur Muhammad Restu MP selaku Dekan Fakultas Vokasi menambahkan, program sertifikasi kompetensi di Fakultas Vokasi dianggap sangat penting dan strategis. Fakultas ini memiliki tanggung jawab mendidik mahasiswa untuk menghasilkan individu yang kompeten sesuai dengan program-program yang ada. Terdapat pemahaman bahwa mahasiswa yang kompeten juga memerlukan dosen-dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi.
Oleh karena itu, program sertifikasi kompetensi di Fakultas Vokasi dianggap sebagai suatu keharusan. Nur Iza Razak, Taslia Ramdhani, Unhas TV. Anjungan Pantai Losari menjadi saksi kehangatan dan kebersamaan dalam jamuan makan malam yang diadakan oleh Universitas Hasanuddin. Acara ini dihelat sebagai bentuk apresiasi dan pertemuan antara Unhas dengan tamu kehormatan dari seluruh pimpinan dan pengelola penjaminan mutu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum se-Indonesia. Simak liputan selengkapnya. Jamuan makan malam yang diadakan oleh Unhas menyambut tamu dari seluruh pimpinan dan pengelola penjaminan mutu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum se-Indonesia diselenggarakan secara unik di atas perahu pinisi, berlayar di sekitar Pantai Losari, Center Point of Indonesia, dan Pulau Lae-Lae, menambah suasana penuh keindahan dan keakraban. Suara gemuruh ombak yang lembut dan sorot lampu yang memantulkan cahaya di permukaan laut memberikan nuansa romantis sekaligus kentalnya semangat akademis. Selain hidangan lezat, acara ini juga dimeriahkan oleh berbagai hiburan, mulai dari senam, bernyanyi, awak kapal yang bercerita mengenai budaya Makassar. Para tamu diajak untuk merasakan kehangatan budaya Makassar dan keindahan laut yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Kebersamaan yang terjalin di atas perahu pinisi di anjungan Pantai Losari Makassar akan menjadi kenangan berharga dan memperkuat sinergi antara Unhas dan pimpinan serta pengelola penjaminan mutu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum se-Indonesia. Rahmatia Muhammad Azlan, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.